Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani dengan NIM 0801 1282 1260 46. Saya dari kelompok 13 dengan rekan-rekan saya Liza Pramesti, Lisa Amanda, dan Muhammad Aldi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan lanjar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Sistem persamaan lanjar SPL dengan N peubah dinyatakan sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN sama dengan B1 dan seterusnya sampai AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai ANNXN sama dengan BN. Pada penyelesaian sistem persamaan linier itu bisa diselesaikan dengan 6 metode. Salah satunya yaitu dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Pada pembahasan ini, saya akan menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel, yaitu metode yang pada proses rekursif berulang untuk mendekati bilangan yang tidak diketahui, atau dikatakan sebagai nilai X dengan memerlukan nilai awal. Dan pada tahapan selanjutnya, nilai N yang sudah diketahui pada tahapan sebelumnya itu digunakan untuk mencari nilai di tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut akan terus berulang sampai memperoleh nilai X yang sebenarnya, atau akan berhenti ketika nilai galatnya telah tercapai. Adapun prosedur lelaran untuk lelaran pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di sini. Ini untuk lelaran yang pertama, dan ini untuk lelaran yang kedua. Kemudian adapun rumus umum pada metode Gauss-Seidel bisa dilihat. Dan dalam persamaan linier dengan metode lelaran Gauss-Seidel ini ada dua jenis pemberhentian, yaitu dengan banyaknya iterasi dan besar galat atau error. Adapun algoritma pemrogramannya, yang pertama itu mendefinisikan ordo matriks yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai matriks A sebagai matriks nilai X dan matriks B sebagai matriks nilai Y. Yang ketiga, menentukan X0 atau tebakan awalnya. Dan yang keempat, menghitung nilai tebakan awal. Yang kelima, menghitung nilai iterasi selanjutnya dengan menggunakan rumus umum yang di sini. Kemudian, nilai iterasi terakhir merupakan hasil dari sistem persamaan linier. Untuk perhitungan manualnya, kita menggunakan contoh matriks 4x4 dengan persamaan berikut, yaitu 6A plus 2B min 3C plus D sama dengan 5, 2A plus 2B plus 3C min 2D sama dengan 6, 4A plus 2B plus 7C plus D sama dengan 14, 2A plus 4B min 4C plus 6D sama dengan 15. Untuk yang pertama, pada program kita mendeklarasikan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan, serta mendefinisikan fungsi dan variabel apa saja yang kita gunakan dan membuat tampilan judul dari program yang kita inginkan. Di sini terdapat file header yang kita gunakan dan terdapat fungsi-fungsi dan variabel yang kita gunakan pada program ini. Kemudian terdapat tampilan dan nama kelompok pada program ini. Bisa dilihat sendiri untuk programnya. Dan ini adalah hasil tampilan output dari program di atas. Kemudian, kita akan menginputkan ordo matriks yang akan kita gunakan ke variabel N, dan koefisien dari setiap persamaannya itu dimasukkan ke dalam persamaan matriks AN, dan dimasukkan ke dalam matriks BN. Dan selanjutnya menginputkan bentuk matriks awalnya. Ini adalah contoh programnya. Dan ini adalah hasil tampilan output dari program di atas. Di sini terdapat persamaan matriks A atau nilai X-nya, di sini persamaan matriks B atau nilai Y-nya, dan ini adalah bentuk dari matriks awalnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menginput tebakan awal. Tebakan awal yang kita gunakan di sini yaitu 1, 1, 1, 1. Ini adalah programnya, dan ini adalah hasil dari tampilan output program di atas. Selanjutnya, kita masuk ke menu pemilihan untuk bentuk penyelesaian berdasarkan galat atau iterasi. Jika galat kita ketikkan 1, jika iterasi maka kita pilih 2. Ini adalah programnya dan ini adalah hasil tampilan output program yang di atas. Untuk perhitungan ini kita contohkan untuk mengambil
galat sebesar 0,01 dengan iterasi sebanyak 14 kali. Pada program ini kita inputkan nilai galatnya pada variabel epsilon. Epsilonnya kita isikan dengan 0,01001. Di sini programnya jika kita memilih berdasarkan galat. Dan ini program untuk berdasarkan iterasi. Di sini menggunakan metode Gauss-Seidel, maka lelarannya terbentuk menjadi AR plus 1 sama dengan 5 min 2B plus 3C min D per 6, BR plus 1 sama dengan 6 min 2A min 3C plus 2D per 2, CR plus 1 sama dengan 14 min 4A min 2B min D per 7, DR plus 1, 15 min 2A min 4B plus 4C per 6. Ini adalah iterasi-iterasinya. Pada iterasi ke-1 didapatkan nilai A-nya 0,8333, nilai B-nya 1,6667, nilai C-nya 0,9048, nilai D-nya 1,7143. Ini dilakukan sampai pada iterasi ke-14. Di sini terdapat hasil pada iterasi ke-14 untuk nilai A-nya 0,2002, untuk B-nya 2,6698, untuk C-nya 0,9399, untuk D-nya 1,28. Dan ini adalah tabel iterasinya. Untuk pemberhentian berdasarkan galat, ada ketentuan-ketentuannya. Apabila bersifat konvergen, program akan terus melakukan perhitungan sesuai dengan galat. Tetapi jika bersifat divergen, maka program akan berhenti apabila akar-akar persamaan lebih dari 100. Dan ini adalah programnya. Ini adalah tampilan dari program di atas. Kalau berdasarkan iterasi, maka ketentuannya apabila bersifat konvergen, program akan terus melakukan perhitungan sesuai dengan jumlah iterasi yang kita butuhkan. Tetapi jika divergen, maka program akan berhenti apabila akar-akar persamaan lebih dari 100. Ini adalah contoh programnya. Pada program di atas, maka didapatkan hasil, yaitu melakukan pembulatan 6 angka di belakang koma, maka didapatkan hasilnya A-nya 0,200158, B-nya 2,669836, C-nya 0,939893, D-nya 1,279985. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke programnya. Ini merupakan program dari sistem persamaan Lanjar dengan metode Gauss-Seidel. Langsung saja kita run untuk mencoba persamaannya. Setelah kita run, maka akan muncul programnya. Di sini terdapat judul dari program dan nama kelompok, kemudian ada perintah untuk memasukkan matriks N kali N. Di sini kita masukkan matriks N kali N-nya berordo 4 kali 4. Kemudian kita masukkan persamaan matriks A-nya, yaitu nilai X, sebagai berikut. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya. Maka di sini akan tampil dari matriks awalnya, kemudian masukkan tebakannya, yaitu kemudian kita cek berdasarkan galat. Kita masukkan galatnya 0,001 yaitu atau sama dengan 10 pangkat min 3. Maka di sini akan muncul hasilnya. Untuk X1 0,200158, X2 2,669836, X3 0,939893, X4 1,279985. Maka selanjutnya kita akan mencoba pada software aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Atosmed. Di sini terlihat bahwa pada aplikasi dan pada program mempunyai nilai yang sama, yaitu 0,2002, 2,6698, 0,9399, 1,28. Jadi terbukti bahwa pada perhitungan manual, pada program, dan pada software aplikasi mempunyai akar persamaan yang sama, yang setelah dibulatkan maka mendapatkan nilai
0,2, 2,67, 0,94, dan 1,28. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk ukuran matriks yang lebih besar, yaitu 8 kali 8. Sini langsung saja kita masukkan ordonya 8 kali 8. Kita masukkan nilai X-nya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya. Maka di sini terlihat bentuk matriks awalnya dan kita masukkan tebakannya, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita coba dengan galat, yaitu kita masukkan epsilonnya 0,0000001. Maka didapatkan hasilnya, yaitu untuk nilai X1-nya 1,629812, X2 min 1,025105, X3 min 1,128417, X4 0,732893, X5 min 0,327789, X6 min 0,987917, X7 0,707282, dan X8-nya 0,382636. Maka kita coba cek dalam software aplikasinya. Di sini terlihat bahwa pada program dan pada software aplikasi mempunyai nilai akar persamaan yang sama. Jadi bisa dibuktikan bahwa pada perhitungan program dan pada perhitungan software aplikasi mempunyai nilai akar persamaan yang sama, yaitu setelah dibulatkan menjadi 1,63 min 1,02 min 1,13 0,73 min 0,33 min 0,99 0,71 dan 0,38. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.